Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali materi untuk bab 3 tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda itu disebut persilangan dihibrid. Pada persilangan tersebut, Mendel mengemukakan bahwa tanaman ercis dengan biji yang punya dua sifat beda, yaitu bentuk, warna biji. Kedua sifat beda tersebut ditentukan oleh gen-gen sebagai berikut. B itu gen yang menentukan biji bulat, B kecil menentukan biji keriput, sedangkan K besar menentukan warna biji. Yang K kecil gen yang menentukan biji berwarna hijau. Jika tanaman kapri berbiji bulat kuning, maka disebutkan B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan kapri berbiji keriput berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Sehingga berkombinasi menjadi 16 kombinasi. Nah, dalam percobaan Mendel mendapatkan bahwa 315 tanaman berbiji bulat berwarna kuning, 100 tanaman berbiji bulat hijau, dengan 101 tanaman berbiji keriput, sehingga ditotal dengan menjumlahkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kalian lihat tentang gamet, yaitu pembelahan meiosis. Gen B dikelompokkan dengan gen K. Terdapat dalam gamet menjadi B besar, K besar. Selanjutnya, prinsip tersebut dirumuskan oleh hukum Mendel, yaitu hukum pengelompokan gen secara bebas. Nah, ada 3 di situ. Setiap gen dapat berpasangan secara bebas. Sedangkan yang B, keturunan pertama menunjukkan sifat fenotip dominan. C, keturunan kedua menghasilkan fenotip dominan. Hasilnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Untuk memperjelas pemahaman tentang persilangan dihibrid, perhatikan persilangan ercis bulat warna kuning dengan kapri keriput berwarna hijau, F1. Nah, kalian lihat di situ bagan itu P. Masih ingat P itu apa? P itu parental. Sedangkan fenotip keturunan, ya. Jadi perkawinannya biji kapri tadi warna bulat kuning disilang dengan keriput hijau. Gamet 1 menghasilkan bulat kuning. Sedangkan parental 2 dihasilkan bulat kuning disilang dengan bulat kuning. Menghasilkan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Hasilnya disilangkan itu. Perbandingan antara genotip dan fenotip dari persilangan di atas, kalian lihat bagannya. Nah, penghasilannya itu 1, bagannya kamu lihat tadi kuning, bulat kuning, hasilnya 9. Sampai pada biji keriput menghasilkan 1. Jumlahnya 16. Perbandingan F2-nya, kalian lihat jumlah B besar, B besar, K besar, K besar itu 1. Dilihat nanti. Sedangkan perbandingan fenotipnya itu menghasilkan bulat kuning hasilnya 9, bulat hijau hasilnya 3, bulat keriput, bulat kuning 3, dan keriput hijau 1. Beberapa rumus untuk memprediksi mengenai keturunan, yaitu dari berbagai contoh persilangan di atas, dapat disusun rumus-rumus memprediksi beberapa hal yang ada hubungannya dengan keturunan, seperti banyaknya macam gamet
yang dibentuk oleh suatu individu. Jumlah kombinasi F2, banyaknya macam fenotip F2. Nah, ini rumusnya. Kalian pahami, boleh kalian ringkas, ya, kamu catat. Mungkin pelajarannya nanti bisa untuk menjawab ulangan. Sekarang penerapan genetika. Penerapan genetika itu ada 5. Penemuan bibit unggul, penentuan sifat terpaut kelamin, buta warna, alel ganda, dan hemofilia. Penemuan bibit unggul di bidang pertanian dan peternakan, hukum genetika dari Mendel, misalnya tanaman yang cepat berbuah dan rasanya enak, tahan penyakit, serta tahan kekeringan. Contohnya bibit unggul pada unggas, ya, bertelur, dagingnya banyak dan menghasilkan susu kalau di sapi, ya. Penentuan sifat terpaut kelamin, kamu lihat jenis kelamin manusia dikontrol dengan kromosom kelamin, kromosom X dan kromosom Y. Contoh, kelainan sifat yang dikendalikan oleh gen terpaut kelamin, hasilnya buta warna. Nah, buta warna sendiri itu kamu lihat itu. Jadi semua orang itu ada yang bersifat normal, wanita normal, menghasilkan XXBB itu normal. Sedangkan wanita membawa buta warna XB. Sedangkan yang wanita buta warna XB, ya, B kecil, sedangkan pria normal XB besar, sedangkan pria buta warna XB kecil. Pada populasi golongan darah, kamu lihat golongan darah manusia ada yang O, ada yang terpaut, ya, terpaut manusia antara golongan darah AA atau A dengan O, hasilnya B itu BB atau B dengan O, AB bisa dengan AB, O dengan O. Hemofilia. Hemofilia terpaut pada kelamin mempengaruhi proses pembekuan darah. Contohnya pada genotip hemofilia. Ada wanita normal, ya, ada wanita pembawa sifat, ada wanita hemofilia, ada pria normal, dan ada pria hemofilia. Sekian materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu bahagia.